Hai Cece Romet Kitchen, mau bikin chicken pot pie atau pie isi ayam. Kita bikin kulitnya dulu atau pie crustnya. Saya gunakan 350 gram mentega yang dingin banget dari kulkas. Ini menteganya asin ya. Kalau kalian pakai mentega tawar nanti bisa ditambahkan garam. Menteganya saya potong-potong kotak, dipotong kecil-kecil. Kualitas butter atau mentega ini mempengaruhi kualitas pie crust kalian nanti. Oke, saya pakainya 350 gram butter. Sisihkan. Siapkan chopper, kita masukkan tepung terigu protein rendah 500 gram. Tepung terigu protein rendah itu mereknya Kunci Biru ya. Setengah kilo, lalu tambahkan butter yang udah kita potong-potong tadi. Ini butternya benar-benar masih dingin. Saya nggak menambahkan garam karena butter atau menteganya itu udah asin. Sekarang saya mau chop semuanya pakai chopper seperti ini dan di pause gitu, jangan sekaligus langsung ya, dinyalain dimatiin sampai dia berbutir seperti pasir kayak gini. Nah, ini tekstur yang bagus ya. Bisa juga kalian ngaduknya tuh pakai tangan. Sisihkan. Siapkan 2 butir kuning telur. Ini 100 ml air dingin dari kulkas. Kita campur aja air dingin ini dengan kuning telur lalu diaduk-aduk. Lebih enak lagi kalau kalian ganti airnya itu dengan susu. Tuang campuran kuning telur ini ke tepung terigu yang sudah dicampur dengan butter yang tadi. Lalu kita chop lagi. Dinyalain, dimatiin sama kayak tadi prosesnya. Kita masukin lagi semuanya. Saya masukinnya 2 tahap ya, nggak sekaligus. Kita ulangi lagi proses yang sama. Dan ini adonan pie crust yang benar-benar bagus. Saya udah membuktikannya sendiri. Takarannya udah pas banget. Nah, sampai dengan teksturnya seperti ini. Saya pindahkan ke meja kerja. Lalu mau saya gumpal-gumpalkan aja kayak gini ya. Dan ini dingin karena menteganya tadi dingin, kuning telur dan airnya juga dingin. Saya bagi 2 adonannya, digumpalkan menjadi seperti ini dan kita tutup pakai plastik wrap atau plastik apapun yang bersih. Usahakan untuk membentuknya agak tipis kayak gini. Setelah itu kita simpan di kulkas minimal 1 jam, 24 jam juga nggak apa-apa. Oke, saya simpan di kulkas dulu adonan pie crustnya dan saya gunakan 700 gram ayam panggang. Ini ayam yang di oven, resep ayam ovennya sudah saya share sebelumnya. Dan kalau kalian gak ada ayam oven kayak gini bisa pakai ayam rebus atau ayam goreng juga nggak apa-apa ya. Yang penting ayamnya udah matang dan udah dibumbuin. Ayamnya saya suwir-suwir agak besar aja, disuwir kasar. Nah, ini sudah saya suwir. Sisihkan. 1 buah bawang bombay, saya potong-potong dulu. Kita mau bikin pie isi ayam. 2 siung bawang putih, digeprek dulu, lalu dicincang bawang putihnya. Saya pakai peterseli yang segar atau parsley. Kalau misalnya nggak ada bisa di skip, bisa juga diganti daun bawang, tapi aromanya memang beda. Ini wortelnya sudah dipotong kotak-kotak secukupnya aja dari 1 buah wortel. Dan jagung manis ini dari 1 bonggol jagung manis ukuran besar yang sudah diserut. Buncisnya ini 1 genggam ya, saya potong-potong. Dan saya juga pakai frozen peas atau kacang polong beku ya. Oke, kacang polongnya secukupnya sesuai selera kalian mau seberapa banyak, sisihkan. Ini susu cair 350 ml, susu cair UHT yang tanpa rasa. Dan saya mau pakai cooking cream 200 ml, cooking cream atau heavy cream, whipping cream juga boleh, yang penting tanpa rasa. Panaskan minyak goreng, kita tumis dulu bawang bombay. Yang pertama masuk bawang bombay dulu. Ditumis sampai transparan dan harum. Setelah itu masukkan bawang putih yang udah kita cincang tadi. Kita bikin isian untuk pie-nya dulu ya. Lalu masukkan wortel yang udah dipotong dadu. Aduk-aduk, wortelnya kita tumis juga bareng dengan bawang.
Tambahkan 3 sendok makan muncung tepung terigu. Tepung terigunya yang serbaguna aja. Ini untuk pengental ya. Aduk-aduk dan kita masak sampai tepungnya itu mateng biar nggak ada aroma tepung. Masukkan susu cair. Semuanya kita masukkan aja susu cair. Lalu aduk-aduk sampai dia mengental. Tambahkan 1 sendok teh garam. Kalau kurang asin bisa ditambahin lagi. Setengah sendok teh gula pasir. 1 sendok teh lada hitam bubuk. Aduk rata. Kalau nggak ada lada hitam bubuk boleh diganti dengan lada putih. Saya masukkan buncis ya, buncis dulu. Jagung manis. Kalau nggak ada jagung manis segar, boleh pakai jagung manis yang kalengan itu. Tapi saya lebih suka yang jagung manis segar. Oke, ini sudah mulai mateng. Baru kita masukkan ayam yang sudah disuir tadi. Ini ayamnya aja udah enak ya, karena udah dibumbuin. Aduk-aduk. Tambahkan kacang polong beku. Ini anak saya suka banget, jadi saya pakai cukup banyak kacang polong yang beku. Masaknya nggak perlu terlalu lama ya. Lalu kita masukkan cooking cream atau heavy cream atau whipping cream ya. Masukkan semuanya 200 ml. Aduk sampai tercampur rata. Saya tambahkan sedikit garam. Sedikit lagi garamnya ya, bisa dicobain dulu, pokoknya disesuaikan selera untuk rasanya. Kalau sudah gurih berarti udah cukup. Kita masukkan peterseli segarnya atau fresh parsley. Tanpa parsley ini juga boleh ya, nggak apa-apa. Cuma kalau pakai parsley itu lebih harum. Oke, ini udah cukup, matikan apinya, sisihkan, biarkan dingin. Nah, ini kulit pai yang udah kita simpan di kulkas tadi. Saya buka dulu dari plastiknya, dan ini pastinya keras ya. Kita taburi tepung terigu dulu di meja kerja. Kalau misalnya masih keras banget, tunggu sampai agak lunak ya, dibiarin di suhu ruang dulu. Oke, kita tipisin dulu, dan untuk base-nya itu saya tambahin lagi adonannya. Untuk dasarnya itu kan lebih lebar, saya pakai adonan yang agak banyak. Lalu ditipiskan, taburi tepung terigu lagi kalau lengket. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romad Kitchen, silahkan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kulit painya udah saya tipisin dan udah lebar. Ini harus hati-hati ngangkatnya karena pasti nanti pada sobek. Jadi kita gunakan rolling pinnya itu. Kalau sobek juga nggak apa-apa, nanti bisa ditambah lagi. Kita angkat gini dan siapkan loyang. Saya pakai loyang bongkar pasang seperti ini. Dan saya masangnya tuh nggak sampai di dasarnya ya, agak naik gitu. Ini diameter loyangnya 24 cm. Taruh adonan kulit pai di atas loyang dan dirapikan. Ini memang agak tricky dan kita harus hati-hati pada saat memasangnya. Ujung-ujungnya saya gunting tapi jangan terlalu pendek. Sisakan yang agak lebar kayak gini dan dirapikan lagi. Nah, sisa adonannya ini untuk toppingnya ya, untuk penutupnya. Kita tipisin lagi, lakukan hal yang sama seperti kita bikin base-nya yang tadi. Ditipisin pakai rolling pin. Diputer, kasih tepung terigu, ditipisin lagi sampai lebar, sampai bisa menutup loyangnya tadi itu. Oke, ini kita pinggirin dulu, pelan-pelan aja karena udah pasti sobek. Nah, ini yang sudah siap ya, kita isi dengan isian yang udah kita masak tadi yang udah dingin. Jangan sampai isiannya masih panas ya, harus dingin. Setelah itu kita tutup dengan adonan yang udah ditipisin tadi dan digunting lagi. Nah, ini kita rapikan lagi dan kita bentuk bergelombang untuk pinggir-pinggirnya itu. Biarkan tinggi kayak gitu nggak apa-apa.
biar nanti bermotif. Sekarang kita bikin olesannya. Ada 1 butir telur, kita kocok, tambahkan susu cair sekitar 25 ml atau 2 sendok makan, aduk-aduk. Kalau mau hasilnya lebih kuning lagi, pakai kuning telurnya aja ya, nggak perlu 1 butir telur. Kita oles-olesi dengan campuran telur dan susu di atas permukaan kulit pie-nya itu sampai ke pinggir-pinggirnya. Lalu di tengahnya itu diberi keratan biar ada lubangnya. Harus dikasih lubang biar uapnya bisa keluar. Chicken pot pie-nya kita panggang di suhu sekitar 180 derajat Celcius selama kurang lebih 40 menit. Ini ada sisa adonan ya, masih cukup banyak. Saya mau cetak di cetakan muffin. Ini cetakannya nggak karatan, cuma bernoda aja. Diameternya 7 cm. Kita lakukan hal yang sama ya. Sisa adonannya itu ditipisin pakai rolling pin. Dibolak-balik, dan saya gunakan mangkuk kecil untuk membentuknya. Lalu pakai pisau kayak gini, lalu dilepasin. Nah, sekitar segini ya tipisnya, lalu kita pasang aja di cetakan muffin. Kita mau bentuk kecil-kecil chicken pot pie-nya. Jadi kita bikin 2 versi ya. Sisa adonannya lagi saya bentuk panjang-panjang seperti ini. Jadi nggak ada adonan yang terbuang, semuanya kepake. Isiannya juga masih ada dan cukup untuk 6 muffin ini. Kita taruh aja isian di tengahnya, lalu ditutup pakai sisa adonan seperti ini. Untuk bentuk tutupnya itu silakan berkreasi aja sesuai kemauan kalian bentuknya seperti apa. Nggak harus mengikuti yang saya tunjukkan di video ini. Ini sih cara yang gampang aja ya, saya pakai kayak anyaman kayak gitu. Dan ini masih ada sisa lagi, sisanya itu saya pakai buat toppingnya aja kayak gini, dibulet-buletin. Jadi dibentuk panjang terus dibuletin di tengahnya. Nggak tahu ya, ini random aja bentuknya, asal-asalan. Tapi lumayan sih ya. Oke, saya olesi dengan campuran telur dan susu yang tadi sisanya itu. Lalu kita panggang chicken pot pie-nya. Panggang di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 30 menit aja. Setelah 30 menit kita angkat. Nah, ini yang besarnya juga udah mateng. Kita keluarkan dari oven. Tuh, udah cantik banget. Hasilnya pas banget, semuanya kepake semua kulit pie-nya. Dan ini pie crust-nya itu crispy, garing. Sudah berjam-jam di suhu ruang, tetap garing dan tetap crispy. Saya keluarin dari loyangnya. Ini juga mau saya keluarin dari loyang muffinnya. Hasilnya bagus banget, matangnya merata, pas ya, nggak kegosongan, nggak undercook juga. Chicken pot pie yang seperti ini biasanya ala Amerika dan juga Australia. Ini cocok banget buat pesta atau kalau ada tamu spesial. Saya mau cobain dulu yang kecil ini. Kita buka aja ya. Aromanya udah luar biasa, enak banget. Creamy banget dalamnya dan luarnya itu crispy, garing, buttery banget. Saya mau coba yang besar ini. Yang besar lebih tebel ya kulitnya. Dan meskipun sudah berjam-jam, kulitnya itu tetap garing, tetap crispy. Saya mau makan chicken pot pie ala American Australian. Crispy, flaky, buttery, gurih banget. Isiannya apalagi, ada ayam, ada sayur-sayuran, ada krimnya. Thanks for watching. Please like, comment, share, and subscribe. Bye.